Halo semuanya, di video kali ini Koko akan bahas beberapa contoh soal dari materi sequence and series. Di sini Koko udah siapin beberapa soal yang Koko akan bahas. Kita langsung aja lihat nomor pertamanya. Soal pertama dia bilang, using the method of differences, show that sum of this expression equal to A plus B over N plus 2 plus C over N plus 3, where A and B and C are constant to be determined. Jadi tujuan soal ini adalah yang pertama kita ingin mencari SM, sum of the first n terms dari expression itu. Nah, karena kita mau menggunakan method of differences, maka kita harus bisa memecah bentuk ini menjadi dua bentuk terlebih dahulu, atau dua suku. Karena kalau cuma satu suku seperti ini, kita nggak bisa cari selisihnya. Nah, untuk mengubah bentuk pecahan tersebut menjadi dua suku, yang Koko akan lakukan adalah mengubah dia menjadi partial fraction. Jadi pertama kita akan nyatakan 1 over r plus 1 r plus 3 itu in partial fraction. R plus 1 r plus 3. Partial fractionnya adalah kita boleh pecah menjadi A over r plus 1 plus B over r plus 3 plus B over r plus 3. Kalikan semuanya dengan r plus 1 r plus 3 sehingga kita bisa dapat suatu expression. R plus 1 r plus 3. Kita akan dapat 1 equals to A r plus 3 plus B r plus 1. Nah, untuk cari nilai A dan B, Koko boleh substitusikan nilai R sembarangan angka. Tapi supaya mudah, kita akan substitusikan R yang merupakan pembuat 0 dari faktor R plus 3 ataupun R plus 1. Yaitu, kalau Koko substitusi R-nya min 1, kita akan dapat 1 sama dengan A kali 2 ditambah 0. Dengan kata lain, A-nya adalah setengah. Substitusikan pembuat 0 untuk R plus 3, yaitu min 3. Kita akan dapat B-nya. 1 sama dengan 0 ditambah B dikali min 2. Maka B-nya adalah minus 0,5. Dengan kata lain, A dan B dari partial fraction tersebut kita udah bisa dapat. Jadi dengan kata lain, 1 per R plus 1, R plus 3, itu bisa dinyatakan dalam bentuk 0,5 per R plus 1 ditambah minus 0,5, atau Koko kurang aja, 0,5 per R plus 3. Nah, setelah itu kita baru bisa cari sum-nya. Jadi berikutnya kita akan cari sum dari R sama dengan 1 sampai N untuk fungsi 1 per R plus 1 kali R plus 3. Dan Koko akan langsung ubah menjadi bentuk partial fraction-nya. 0,5 per R plus 1 dikurang 0,5 per R plus 3. 0,5 atau setengahnya kita boleh keluarin dari simbol sum, sehingga sisanya adalah 1 per 2 sum R equals to 1 sampai N. Fungsinya tinggal 1 per R plus 1 kurang 1 per R plus 3. Nah, untuk menggunakan method of differences, kita substitusikan beberapa nilai R sampai terbentuk suatu pola yang bisa saling cancel out atau bisa saling mencoret. Jadi kalau Koko substitusikan beberapa bentuk, waktu R-nya 1, kita akan dapat 1 per 2 dikurang 1 per 4. Ini waktu R-nya 1. Ditambah waktu R-nya 2 sekarang. Waktu R-nya 2, kita akan dapat bentuk 1 per 3, Koko tulis ke bawah, dikurang 1 per 5. Sekarang waktu R-nya 3, kita akan dapat 1 per 4
dikurang 1/6. Dari sini kita udah lihat bahwa bagian ini akan saling mencoret. Otomatis min 1/5 pasti akan tercoret dengan bagian bawahnya 1/4. 1/6 minus 1/6 akan mencoret bawahnya lagi. Jadi ini sama ini pasti habis. Nah, untuk lihat sampai suku mana dia bisa mencoret, kita akan masukkan suku terakhirnya. Jadi sekarang substitusikan suku terakhir. Suku terakhirnya adalah saat R-nya sama dengan N. Jadi kalau Koko coba substitusikan, terakhirnya itu adalah 1/N+1 dikurang 1/N+3. Ini suku terakhir, tutup kurung di sana. Satu suku di atasnya, yaitu saat R-nya N-1. Kalau disubstitusikan, kita akan dapat 1/N dikurang 1/N+2. Satu suku di atasnya lagi yaitu 1/N-1 dikurang 1/N+1. Ini tadi tambah dan seterusnya. Jadi ini banyak suku di antaranya. Nah, dari sini kita bisa dapat kesimpulan suku ini juga pasti tercoret dan inilah bagian terakhir yang bisa saling cancel out. 1/N akan mencoret dengan atasnya bagian sini. Kemudian 1/N-1 dicoret dengan atasnya lagi. Ini juga habis, ini juga habis. Nah, dari kita punya formula sum of difference atau method of difference, sisa dari hasil penjumlahannya itu adalah setengah 1/2 tambah 1/3 min 1/N+2 min 1/N+3. Itu sisanya. Karena yang lain pasti akan saling tercoret. Sisanya tinggal yang ada di sana dan di sana. Kalau kita sederhanain, kita akan dapat bentuk yang soalnya mau. Kalau Koko langsung sederhanain, setengah tambah 1/3 itu 5/6. 5/6 kali setengah itu adalah 5/12. Dikurang setengah per N+2, 0,5/N+2. Dikurang 0,5/N+3. Kalau kita bandingkan dengan bentuk yang soalnya minta, dengan kata lain kita bisa dapat A-nya 5/12, B-nya min setengah, C-nya juga min setengah. Jadi so A equals to 5/12, B itu adalah minus half, C juga minus half. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua, explain why the series converges and write down its value. Jelaskan mengapa series ini konvergen dan tuliskan nilainya. Suatu series konvergen itu ketika saat kita cari sum to infinity-nya, dia menuju ke suatu nilai. Tadi kita udah cari formula untuk Sn. Sn itu sum of the first n terms. Dari bagian pertama, Sn-nya kita udah dapat, yaitu 5/12 min 0,5/N+2 min 0,5/N+3. Ini Sn-nya. Ketika kita mau cari sum to infinity, kita mengambil nilai n mendekati infinite. Jadi Koko boleh tulis di sini, when n approaches infinite, kita akan dapat S infinite equals to 5/12 dikurang 0,5/infinite kurang 0,5/infinite. Apapun dibagi infinite pasti akan mendekati 0. Jadi sum to infinity kita adalah 5/12. Jadi value dari sum to infinity-nya adalah 5/12. Kenapa dia konvergen? Kita tinggal jelasin pakai kata-kata. Ketika n-nya approach infinite, setengah per n+2 dan setengah per n+3-nya akan mendekati 0. Sehingga nilai S infinite-nya
menuju ke suatu nilai yaitu 5/12. Jadi kalau Koko harus tulis dia punya penjelasan, Koko akan jelasin sederhana seperti ini. It converges because Sn approaches infinite, 1/n+2 itu bakal approach 0, and 1/n+3 ini juga approach 0. So the value will approaches, Koko langsung pakai simbol aja ya. So the value approach 5/12. Pertanyaan ketiga. Hence show that sum of infinite, dari 1 sampai infinite berarti sum of infinity, dari 1 per r+2 kuadrat itu less than 5/12. Kenapa bisa muncul 5/12 di sini? Kita harus lihat jawaban sebelumnya. Jadi jawaban sebelumnya memang ada 5/12-nya. Dengan kata lain, dua soal ini pasti berhubungan. Nah, hubungannya apa? Di situ kita akan coba lihat. Dari soal yang kedua, kalau Koko tulis ulang, sigma R sama dengan 1 sampai infinite dari 1 per R+1, R+3 itu adalah 5/12. Sekarang kita akan bawa soal ini menjadi R+2 kuadrat. Kita coba jalanin dari bentuk R+1, R+3. Kalau dikaliin atau diekspansiin, kita akan dapat R kuadrat plus 4R plus 3. Kalau kita completing square, kita akan ketemu R plus 2 kuadrat minus 1. Itulah R plus 1, R plus 3. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah R plus 1, R plus 3 pasti lebih kecil daripada R plus 2 kuadrat. R plus 1, R plus 3 pasti lebih kecil daripada R plus 2 kuadrat. Karena nilainya adalah R plus 2 kuadrat dikurang 1. Jadi Koko boleh tulis R plus 1, R plus 3 kalau dibandingkan dengan R plus 2 kuadrat, hubungannya adalah R plus 1, R plus 3 pasti lebih kecil dari R plus 2 kuadrat. Kalau kita balik, atau kalau kita 1 perkan, kita akan dapat 1 per R plus 1, R plus 3 pasti lebih besar daripada 1 per R plus 2 kuadrat. Karena ini kita lihat fungsi resiprokalnya, 1 pernya. Kalau kita tambahin sigma di kiri dan di kanan, R sama dengan 1 sampai infinite dari 1 per R plus 1, R plus 3, ini juga pasti akan lebih besar daripada sum to infinite dari 1 per R plus 2 kuadrat. Dengan kata lain, kita tinggal ganti bentuk sigma sebelah kirinya menjadi 5/12. 5/12 itu akan lebih besar dari sum of R equals to 1 until infinite 1 over R plus 2 square. Terbuktilah bentuk yang dia mau. Bahwa sum of infinite dari 1 over R plus 2 square will less than 5/12. Nah, ini pembahasan untuk soal yang pertama. Koko lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, the sum Sn of the first n terms of a sequence is given by 3n square plus 4n plus 2, where n more than or equals to 2. Jadi kita dikasih tahu suatu Sn dari suatu sequence. Sequence-nya apa kita belum tahu.
Pertanyaannya adalah, buktikan bahwa this sequence is an arithmetic progression. Buktikan bahwa sequence ini adalah arithmetic progression. Arithmetic progression itu adalah suatu sequence yang memiliki common difference. Artinya dari satu suku ke suku berikutnya, dia memiliki selisih atau difference yang sama. Jadi untuk buktikan dia aritmatik, Koko harus buktikan bahwa ada common difference dari satu suku ke suku berikutnya secara umum. Kita mulai dari Sn, 3n square plus 4n plus 2. Sn ini adalah sum of the first n terms, jumlah n suku pertama. Dari Sn ini Koko bisa cari Sn min 1. Jumlah dari n-1 suku pertama. Jadi kalau Sn itu n suku, n-1 ya n-1 suku pertama. 3 n-1 kuadrat ditambah 4 n-1 ditambah 2. Itulah Fn-1. Nah, jumlah dari n-1 suku pertama, kalau kita tambahkan suku ke n, kita akan dapat Sn. Jadi hubungannya adalah Sn-1 ditambah Un, kita akan dapat Sn. Yang Koko pengen cari adalah si Un-nya ini berapa? Atau UN-nya ini apa? Sn-1-nya tinggal diganti. Koko langsung ekspansiin. 3n kuadrat minus 2n kali 3, 6n. Plus 3 plus 4n min 4 plus 2 plus UN sama dengan 3n kuadrat plus 4n plus 2. Yang bisa dicoret, kita coret dulu. 4n-nya juga bisa, plus 2-nya juga bisa. Dengan kata lain, kita akan dapat UN sama dengan, pindah ruasin ke sebelah kanan, kita dapat 6n tambah 1. Nah, ini UN-nya. Formula untuk suku ke n. Jadi suku ke n-nya adalah n plus 1. Nah, untuk cari common difference, biasa disimbolkan D. Common difference itu adalah suatu suku dikurang suku sebelumnya. UN dikurang UN-1. Suatu suku dikurang suku sebelumnya, kita dapat common difference. UN-nya adalah 6n tambah 1. Suku sebelumnya adalah 6n-1 tambah 1. Jangan lupa dikurung di sini. Kalau disederhanain, kita ketemu 6n tambah 1 dikurang 6n min 6 tambah 1, yaitu min 5. 6n-nya boleh di cross out, kita akan dapat hasilnya adalah 6. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan bahwa selisih dari suatu suku dan suku sebelumnya itu adalah suatu konstanta, which is dia independent of n. Dengan kata lain, common difference-nya adalah 6. Dengan kata lain lagi, dia adalah arithmetic progression. Jadi, since UN minus UN minus 1 is independent of n, so the progression is an arithmetic progression. Arithmetic progression. Nah, ini soal yang kedua. Koko lanjut, satu soal lagi, soal ketiga. Soal ketiga ini, kita lihat yang B ya. Yang A-nya tadi Koko udah kerjain di depan. Kita lanjut ke yang B-nya. Soal ini kasih kita info bahwa a large volume of water, kita punya suatu volume dari air,
consists of X kilogram of impurities. Jadi air ini memiliki X kilogram impurities. In a water purification process, waktu kita mau memurnikan air ini, 1/R dari impurities. 1/R dari impurities is removed in the first stage. Jadi dari stage pertama, kita akan remove 1/R of X. 1/R dari X. Jadi kita remove-nya itu 1/R dari impurities, bukan selalu 1/R kilo. In each subsequent stage, untuk setiap stage berikutnya, the amount of impurities removed is 1/R of that removed in preceding stage. Jadi di setiap stage berikutnya, kita akan selalu remove 1/R dari impurities stage sebelumnya. Dari impurities yang kita remove di stage sebelumnya. Assume no other impurities are added in the process. Asumsikan tidak ada impurities yang ditambahkan di proses ini. Pertanyaan dia, carilah jumlah impurities yang di-remove in the second and third stage of purification in terms of X and R. Dari soal ini udah jelas bahwa sequence yang kita pakai itu adalah geometri. Karena kita selalu meremove 1/R dari hasil sebelumnya. Jadi kalau Koko tulis sedikit, untuk stage pertama, kita membuang 1/R dari X. Itulah suku pertamanya, yaitu X/R. Inilah suku pertama dari geometric progression kita. Rasionya itu adalah 1/R. Di setiap stage kedua, stage ketiga, dan seterusnya, kita selalu membuang impurity sebanyak 1/R dari sebelumnya. Itu rasio dari geometric progression. Untuk hitung yang kedua, U2, ini second stage-nya. Formula dari UN untuk geometrik itu adalah AR to the power of N minus 1. R itu ratio. Jadi untuk cari U2, kita tinggal kalikan X/R dengan 1/R lagi. Atau kalau pakai formula itu, X/R 1/R to the power of 2 minus 1. Kita dapat X/R square. Itu U2. U3 atau third stage itu adalah A ratio 3 dikurang 1. Atau kita dapat X/R cube. Jadi ini second stage. Ini third stage. Nah, jawaban soal bagian pertama. Bagian kedua, dia bilang, carilah total amount of impurities removed by the end of the end stage. Kita mau cari total amount, berarti jumlahnya. Jumlah dari impurities yang di-remove at the end of end stage. Dengan kata lain, kita ingin mencari Sn. Sn untuk geometri adalah A 1 min ratio pangkat N dibagi 1 minus ratio. R yang Koko gunakan dari formula ini beda dengan R yang soal ya. R yang Koko pakai di formula-formula ini adalah ratio. Dan untuk soal ini rasionya adalah 1/R. Jadi kalau dijalanin A, first term, yaitu X/R. 1 minus ratio, rasionya 1/R. To the power of N over 1 minus 1/R. Kalau disimplify, kita akan dapat X/R
1 minus 1 over R to the power of N. 1 pangkat N itu tetap 1. Dibagi dengan 1 minus R over R. Ini boleh di-cancel R-nya. Kita dapat X samain penyebut Rn minus 1 over Rn. Oh, ini salah ya. Ini harusnya R minus 1. R minus 1 over R. Over R minus 1. Kalau dirapiin, kita akan ketemu X over Rn. Bracket R to the power of N minus 1 over R minus 1. Itulah number atau total amount of impurities removed by the end of N stage of purification. Pertanyaan terakhir. Find the range of values of R. Carilah rentang nilai R such that at least half of the impurities, setengah dari impurities, will remain, akan tersisa, no matter how many stage are used. Jadi walaupun kita gunakan terus proses ini, berapa nilai R supaya selalu at least setengah impurities akan remain, akan tersisa. Nah, karena kita mau cari nilai R supaya setengah impurities akan tetap remain, maka equation yang bisa digunakan adalah, Koko tulis dulu sedikit dia punya statement. Total impurities atau total remain, Koko singkat aja ya. Total remaining impurities akan at least setengah dari impurities. Impurities pertama kali itu sebanyak X kilo. Jadi at least setengah X. Ini yang soalnya mau. Total remaining impurities kita bisa cari. Total remaining impurities kita bisa cari dengan cara impurities mula-mula yaitu X kita kurangi dengan sum of infinity, karena kita nggak tahu kita lakukannya sebanyak apa. Berarti kita asumsikan kita lakukan terus-menerus. Karena di soal juga bilang no matter how many stage are used. Artinya kita lakukan ini terus-menerus sampai infinite kali. Jadi jumlah impurities mula-mula yaitu X, kita kurang dengan S infinite yang di remove, itu harus besar sama dengan setengah X. S infinite bisa dicari dengan cara A per 1 min R. Itu S infinite untuk geometri. Ingat-ingat lagi, R itu menyatakan ratio. Beda dengan R yang ada di soal ini. Jadi X minus A, suku pertamanya tadi X over R. Koko tulisnya seperti ini aja deh. A over 1 minus R. R-nya tadi 1 over R. More than or equals to half X. Sederhanain bentuk ini, dan yang kita akan cari adalah range of R-nya berapa. Semua suku ada X, kita boleh coret X-nya. Kalau disederhanain, Koko dapat 1 dikurang 1 per R dibagi dengan R min 1 per R lebih besar sama dengan setengah. R-nya boleh di-cancel juga. Kita akan ketemu 1 dikurang 1 per R min 1 lebih besar sama dengan setengah. Pindah ruasin, kita dapat setengah lebih besar sama dengan 1 per R min 1. Kalau dibalik,
Karena ini fungsi 1/, kalau Koko balik, Koko akan dapat R-1 lebih besar sama dengan 2. Atau kalau Koko tulis masih di posisi itu, berarti 2 lebih kecil sama dengan R-1. Dengan kata lain, R-nya lebih besar sama dengan 3. Itulah range of values of R, supaya at least half of the impurities itu remaining, no matter how many stage are used. Nah, ini pembahasan untuk soal yang ketiga. Thank you semuanya yang udah nonton video ini. Semoga video yang Koko bikin ini bisa bermanfaat dan berguna buat kalian.